Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salarena Wangka dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Peran sang proklamator. Insinyur Soekarno, lahir pada tanggal 6 Juni 1901 dan wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Pada tahun 1927, ia mendirikan PNI, Ketua Putra Jo Sagiin dan PPKI. Beliau juga merupakan anggota BPU PKI. Tokoh sentral yang terus didesak sampai akhirnya ia harus diusingkan di Rengas Dengklok. Bersama Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo, ia merumuskan teks proklamasi. Bersama Muhammad Hatta diberi kepercayaan untuk menandatangani teks proklamasi dan diberi kepercayaan membacakan teks proklamasi. Beliau dikenal sebagai pahlawan proklamator. Muhammad Hatta, lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat pada tanggal 14 Maret 1980. Beliau aktif di PNI bersama Bung Karno, pemimpin putra, anggota BPU PKI, dan wakil ketua PPKI. Ikut menandatangani teks proklamasi dan mendampingi Bung Karno dalam pembacaan teks proklamasi. Beliau juga dikenal sebagai pahlawan proklamator. Para tokoh sekitar proklamator. Ahmad Soebarjo, lahir pada tanggal 23 Maret 1896 dan wafat pada tanggal 15 Desember 1978. Beliau aktif di PI dan PNI, merupakan anggota BPU PKI dan PPKI, tokoh yang mengakhiri peristiwa Rengas Dengklok. Beliau juga ikut merumuskan teks proklamasi. Dan beliau tidak hadir pada saat Bung Karno membacakan teks proklamasi. Soekarni Kartodiwiryo, lahir pada tanggal 14 Juni 1916 dan wafat pada tanggal 4 Mei 1971. Semasa pendudukan Jepang, ia bekerja pada kantor Berita Damai. Beliau merupakan pelopor penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Tokoh yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Beliau merupakan pemimpin pertemuan untuk membahas strategi penyebarluasan teks proklamasi dan berita tentang proklamasi. Sayuti Melik, lahir pada tanggal 25 November 1908 dan wafat pada tanggal 27 Februari 1989. Beliau berperan dalam pencatatan hasil diskusi susunan teks proklamasi. Beliau juga mengetik teks proklamasi yang dibacakan Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada tahun 1942 menjadi pemimpin redaksi surat kabar Sinar Baru Semarang. Burhanuddin Muhammadiyah, lahir pada tanggal 7 April 1917 dan wafat pada tanggal 10 Juni 1996. Beliau berbakat di bidang jurnalistik. Sejarah tahun 1937 sudah menjadi direktur berbagai surat kabar. Pada awal pendudukan Jepang bekerja pada radio militer. Pada tahun 1942 sampai 1945 bekerja sebagai wartawan pada Harian Asia Raya. Dan beliau berperan dalam upaya penyebarluasan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Latif Hendraningrat, lahir pada tanggal 15 Februari 1911 dan wafat pada tanggal 14 Maret 1983. Salah seorang komandan peta. Tokoh yang menjemput beberapa tokoh penting untuk hadir di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 dan dibantu S. Subud mengibarkan sangsaka merah putih, dan yang membantu membawakan bendera putih adalah S.K. Trimurti. S. Subud, pemuda yang ditugaskan mencari tiang bendera dan mengusahakan bendera merah putih yang akan dikibarkan. Oleh karena gugup dan tegang, tiang yang digunakan adalah sebatang bambu. Padahal tidak terlalu jauh dari rumah Soekarno ada tiang bendera dari besi. Bersama Latif, Hendraningrat mengibarkan bendera merah putih di halaman rumah Soekarno pada saat proklamasi 17 Agustus 1945. Suwiryo, beliau wali kota Jakarta Raya waktu itu dan secara tidak langsung menjadi ketua penyelenggara upacara proklamasi kemerdekaan. Dr. Muwardi, bertugas dalam bidang pengamanan jalannya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir, lahir pada tanggal 5 Maret 1909 dan wafat pada tanggal 9 April 1966. Beliau ikut mendirikan Jong Indonesia, termasuk pemuda yang aktif untuk ikut mendesak Bung Hatta dan Bung Karno agar segera memerdekakan Indonesia, karena ia dapat mendengar bahwa Jepang telah menyerah. Setelah merdeka, ia diangkat sebagai Perdana Menteri RI. Frans Sumarto Mendur, berperan dalam mengabadikan berbagai peristiwa penting di sekitar proklamasi.
Beliau juga bergabung dengan kawan-kawan dari Indonesia Press Clinic atau IPROS. Syahrudin, seorang wartawan Domei, beliau juga berani memasuki halaman gedung siaran RRI oleh karena gedung siaran dijaga oleh Jepang. Maka terpaksa melalui belakang, yaitu dengan membaca tembok belakang gedung dari Jalan Tanah Abang. Naskah proklamasi kemudian berhasil diserahkan kepada kepala bagian siaran, Lambertus Nicodemus Polar, seorang diplomat ulung dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya melalui diplomasi. Pada tahun 1974, ia diminta oleh Presiden Soekarno untuk menjadi juru bicara RI di PBB. Pada tahun 1974, ia membuka kantor perwakilan RI di New York. Sebelum pengakuan RI 1949, status ia adalah sebagai peninjau. Setelah mendapat kedaulatan penuh dan Indonesia menjadi anggota PBB ke-60, ia resmi sebagai perwakilan RI dengan status keanggotaan penuh. Sumirto Djoko ayahnya Margono adalah pendiri Bank BNI. Setelah mematkan sekolah di HBS, ia langsung berangkat ke Belanda. Pernah belajar di Barcelona dan Rotterdam untuk mempelajari ekonomi di Universitas Sorbonne, Paris. Bersama L.N. Pollard memperjuangkan RI melalui jalur diplomasi. Wood dan Yusuf Rono Dipuro berperan penting dalam penyebaran berita proklamasi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.